Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Rabb, sesembahan yang berhak kita sembah, yang pantas menerima segala ibadah kita, kecuali Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, mengatur seluruh kehidupan kita, dan nanti kita pun akan dikembalikan kepadanya untuk ditanyai, ya, untuk ditanyai. Maka sebagai seorang yang meyakini bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, maka kita yakin kita akan ditanyai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka persiapkanlah jawaban. Persiapkanlah jawaban. Hasan al-Basri ada khilah, ada cara untuk supaya kita bisa selamat dari persoalan-persoalan yang rumit yang kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, ahsin fima baki, ya, maka perbaikilah sisa waktu kita, ya, maka ghafarallahu laka fima madha, Allah akan mengampuni semua yang telah lalu dari kita. Ahsin fima baki, ya, ketika kita memperbaiki seluruh waktu demi waktu yang masih Allah berikan kepada kita, sampai nanti datanglah sebuah keyakinan untuk kita semuanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita insyaallah ta'ala. Kita sampai di bab baru, Pak. Ya, bab baru, ya, bab baru. Bab baru, at-targhib fi sama'il hadis wa tablighihi wa nushihi wa tarhib min al-kidb ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dorongan supaya mendengarkan hadis, menyampaikannya, dan juga menulisnya, dan larangan kita berbohong atas nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak Tiwas. Ini hadisnya kayaknya sama-sama ya, Pak. Mau Tiwas sing paling panjang mawon, Pak. Sing pundi sing paling panjang? Yang mana? Yang bawahnya? Iya, yang paling panjang di sini. Soalnya hadis ada 4 atau 4, kok di saya ada 4 hadis, itu sama semuanya tentang nadarallahu mra'an. 1, 2, 3, 4. Nggih. Maknanya sama, 4 hadis. Nggih, Pak. 4 hadis sih. Pilih yang terpanjang, Pak. Napa mawon nggih?
sallallahu alaihi wasallam. Jazakum khairan barakallahu fikum. An Zaid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Jubair bin Mut'im. Karena hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam kemukakan kepada para sahabat ketika berada di Mina. Ketika berada di Mina, ketika Hajatul Wada di Masjid Khaif. Masjid Khaif niku jenengan ten Mekah niku masjid sebelum tempat lempar jumrah, ketika jenengan lewat dari sisi mana itu? Bingung sih saya, Pak. Masjid Khaif sebelum lempar jumrah itu ada masjid besar. Kalau kita mengarah ke tempat untuk jamarat lempar jumrah itu sebelah kanan kita. Kalau kita mengarah ke sana, kalau kita pulang jadi jamarat dia sebelah kiri kita. Nah, kanan kiri lah gitu. Kalau arahnya saya bingung. Mungkin menghadap ke timur atau itu. Soalnya saya juga bingung sholatnya, Pak. Menghadap ke timur ya. Menghadap ke timur atau ke barat, Pak. Pokoknya kalau kita
kita mau ke Jamarat buat lempar jumroh itu, masjid ada di sebelah kanan kita. Kalau kita pulang berarti masjidnya ada di sebelah kiri kita. Itu Masjid Khaif. Dan di situ Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada itu sholat apa? Sholat duhur, sholat asar, kemudian dijamak, kemudian sholat maghrib sama sholat isya dijamak. Dan beliau musafir maka pasti jamak dengan qasar di situ karena beliau musafir. Kemudian sampai subuh tetap di Masjid Khaif, baru berangkat apa ke Arafah. Dan beliau ketika itu berada di Masjid Khaif, maka banyak sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya sahabat Zaid bin Thabit ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, membuat bagus. Ya, nadratan itu bukan sesuatu yang diciptakan bagus secara awal, bukan, tapi tambahan, bagus tambahan, berkilauan, bercahaya secara ditambahi, dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu nadrah namanya. Naddarallahu imra'an, semoga Allah membuat wajah seseorang itu berseri-seri, bercahaya. Untuk siapa? Sami'a minna hadithan, siapapun yang mendengar hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapapun. Jadi kita juga masuk, Pak. Ketika disebutkan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, itu cara awal kita untuk membuat kita itu berseri-seri mukanya. Karena ketika kita sering mendengarkan hadis Nabi, tapi ada lanjutannya, bukan hanya mendengarkannya gitu, bukan hanya mendengarkannya. Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada siapapun sami'a minna haditsan, yang mendengar hadis dariku, faballaghahu ghairahu, kemudian dia mau mengajarkan kepada yang lainnya. Dalam riwayat sebelumnya ada tambahan apa? Atau yang setelahnya, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha. Semoga Allah memberikan cahaya pada siapapun. Kenapa bisa beda-beda lafaz hadis? Kenapa bisa beda-beda? Dengan manusia sebanyak itu, Nabi kita yang mulia SAW bersabda di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mungkin ada yang mendengar cuma sampai apa? Balagho. Yang terdekat mendengar lebih lengkap. Gimana badan? Ngadan lah, Pak. Tapi secara umum hadis ini maksudnya sama. Biar ibaratnya dia itu ngomong, kalau jamarian kan buatan ngoten kados ngeten. Nek suarane bisa sangat jauh kan enggak? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang rafi'us shaud, bukan orang yang suaranya lantang sampai terdengar itu jauh gitu, enggak. Beliau adalah sosok yang apa? Ruhama, lembut gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sahabat ada yang mendengar lengkap. Ya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati atau sami'a haditsan minni fa hafidhaha. Kemudian apa? Fa wa'aha. Ya, kemudian wa ballaghaha. Semoga Allah membuat wajah siapapun itu bercahaya, yang mau ketika mendengar hadisku dia berusaha untuk menghafalnya. Setelah dia hafal, bukan hanya hafal terus dia tinggal, bukan.
Ada sistem hafal Al-Quran, sebulan hafal Al-Quran, Pak. Bagaimana caranya? Dihafalin seayat. Tapi mau nanti yang udah dihafalin itu lupa lagi, nggak peduli. Nah itu nggak masuk. Yang penting ngejar khatam gitu. Misalnya alif lam mim, udah alif lam besok itu ganti dzalikal kitab. Nanti alif lamnya itu lupa, biarin gitu. Yang penting ngejar khatam. Terus fungsinya apa gitu? Ya benar, bisa sebulan bisa. Kan cuma kadang-kadang ngapalin satu ayat gitu. Misalnya satu dzalikal kitabul la raiba, setor berapa menit setor dzalikal kitabul la raiba fi. Berarti kan sudah pernah hafal gitu kan. Terus nanti ngapalin ayat ketiga, gitu kan? Berapa menit khatam, berapa menit hafal, setor lagi, udah ketiga. Nanti lanjut ke 4. Nanti harus ayat kedua, ketiga lupa lagi, terserah. Yang penting udah pernah hafal gitu. Ada sistem kayak gitu Bang, hafalin itu. Jadi nggak ada gunanya. Jadi cuma pernah hafal satu Al-Quran, tapi ketika ditanya ya nggak tahu. Karena dia ngafalin terus saja. Mau yang belakang ini yang tertinggal ini nggak hafal lagi, nggak masalah. Itu ada sistem ngafalin kayak seperti itu, Pak. Sebulan hafal Al-Quran gitu iklannya. Sebulan hafal Al-Quran. Iya, karena apa? Terus. Jadi fokus di situ, bayarnya berapa, tinggal di situ selama sebulan, hafal Al-Quran. Tapi ketika ditanya, bahkan mungkin kalau Anas itu disuruh balikin ayat pertama, nggak tahu, karena lanjut aja terus hafalinya gitu. Sebulan hafal Al-Quran. Nah, tapi ketika kita berharap pahala yang lebih, maka kita harus menjaganya. Fawa'aha, kita jaga hafalan kita. Kita salah satu menjaga hafalan itu dengan apa? Dengan apa, Pak? Disedekahkan. Sedekahnya ilmu apa? Diajarkan. Nek harta kita berikan kepada orang lain, harta kita berkurang. Kalau ilmu kita sering-sering ngajarkan orang, bukan malah berkurang, tapi malah nempel, malah nambah. Gini dan ilmu itu nek jenengan semakin ngajarno wong, bukan semakin hilang ilmu, tapi semakin apa? Semakin nemplek. Tapi nek donya jenengan duwe 1 juta nek ana wong 500.000 kan kurang, karek 500.000 nggih napa mboten? Nah, ngoten. Iku bedane ilmu kali harta, Pak. Ilmu niku ketika kita berikan kepada orang lain bukan berkurang, malah tambah kuat. Tapi nek donya jenengan suka akan ketiang, nggih. Ibaratnya jenengan gak ada 1 juta, jenengan suka akan yogane jenengan 1/2 juta, nggih kurang jenenge wong pun disuka akan kok. Maka dari itu Ali ibn Abi Thalib mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu niku langkung sae lebih baik daripada harta. Soalnya napa salah sejine niku? Ilmu niku nek disedekahno tambah akeh, tambah nempel, kadang-kadang pertanyaan niku tambah napa? Tambah sing gak tau dipelajari. Kok permasalahan ruwet ngoten, Pak. Sesuatu yang harusnya nggak terjadi itu di anak-anak no. Sesuatu yang harusnya nggak akan terjadi itu dibayang-bayang no. Seandainya begini, seandainya mau nggak mau orang itu harus mengulik hafalannya gitu. Harus mempelajari yang pernah ia hafal lagi. Maka akan semakin nempel ketika kita sedekahkan. Warubba hamilul fikhi atau warubba hamilul fikhin ila man huwa afqahu min. Kemudian setelah jenengan hafalkan, jenengan jaga, salah satu untuk menjaganya balaghah, disampaikan. Kemudian ada faedah di sini, warubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu min. Terkadang tidak sedikit orang yang menyampaikan satu hadis, satu ilmu fikih dari Nabi kita yang mulia SAW kepada seseorang yang lebih faqih. Maka ini menjelaskan, para ulama mengatakan bahwasannya seorang ahlul hadis itu tidak mesti faqih.
Seorang ahli hadis itu tidak mesti dia faqih, harus bedakan. Perawi hadis belum tentu dia faqih. Karena seorang perawi hadis tidak disyaratkan dia tafahum di situ. Tidak disyaratkan dia paham hadisnya. Asalkan dia hafal, maka dia disebut perawi hadis. Kalau zaman dulu, dia hafal hadisnya dan orangnya orang yang bisa dipercaya, sekalipun dia nggak hafal, sekalipun dia nggak paham apa yang disampaikan, maka dia termasuk perawi hadis. Sedangkan seseorang yang disebut faqih, ahli fikih, Pak, niku harus memahami makna yang terkandung dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau rawi hadis nggak harus. Maka Nabi mengatakan terkadang atau seringkali banyak orang yang mengucapkan satu hadis didengarkan kepada orang yang lebih faqih daripada dirinya. Kadang-kadang kita ngomong satu hadis, tentang misalnya tentang satu hadis kita sampaikan kepada orang. Kebetulan di orang yang kita sampaikan itu punya ilmu fikih, pandangan fikih yang lebih matang gitu. Dari apa yang kita sampaikan, dia mungkin sebenarnya belum pernah mendengar hadis itu, tapi kaidah fikihnya sudah punya. Untuk menerapkan fikih itu kepada rumahnya itu sudah ada gitu. Dia sudah mengetahui kaidah, bangunan kaidah itu kan pondasi, Pak. Disebut kaidah itu pondasi. Disebut usul itu apa? Akar. Usul itu akar. Asluhu sabit, akarnya itu berarti apa? Kokoh, kuat. Usul itu usul fiqh berarti akar sebuah hukum. Nah, ketika seseorang sudah mengetahui qawaidul fiqhiyah, usul fikih, ketika ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia itu bisa langsung mempraktekkan, oh ini maksud Nabi kita bersabda demikian, masuk pada usul fikih yang ini, masuk pada kaidah fikih yang ini. Nah, terkadang orang yang menyampaikan hadis sendiri itu nggak paham gitu. Ya, terkadang yang menghafal hadis itu sendiri nggak paham. Ya, maka belum tentu orang yang pandai menghafal dia bisa mempelajari suatu hadis itu dengan benar. Ya, makanya apa? Al-fahmu ablaghu minal hifz. Memahami sebuah dalil, sebuah hukum itu lebih balighah, lebih dalam daripada hanya sekedar menghafalnya. Bahkan al-ilmu itu al-fahm. Al-ilmu itu adalah faham, Pak. Ilmu itu faham, bukan hafalan. Ngerti, Pak? Ilmu itu faham, bukan hafal. Ya. Ketika jenengan contoh ringan mawon, nyupir motor ibaratnya, jenengan apal, Pak, misalnya memasukkan gigi ku di pencet koplingnya, terus masukkan gigi situ gini itu hafal gitu. Tapi terkadang butuh pemahaman kenapa seseorang itu ketika praktek itu nggak bisa padahal dia hafal gitu. Kadang-kadang dia tuh nggak paham bagaimana cara melepaskan keseimbangan antara naik kopling dengan gas, itu nggak paham gitu. Dia hafal gitu, caranya begini, tahu, hafal, ngerti gitu. Hafal aku, tapi ketika disuruh itu praktek apa? Gagal, mati. Ketika mau itu lepas kopling, mati lagi. Lepas kopling, mati lagi. Padahal dia tahu gitu. Kenapa? Karena pemahaman lebih kompleks daripada hanya menghafal. Karena pemahaman lebih kompleks daripada hanya menghafal. Kenapa banyak orang menghafal Al-Quran jadi khawarij? Karena dia memahami Al-Quran pakai pemahamannya sendiri.
Kenapa seseorang yang dia beribadah menyesatkan orang lain memakai dalil Al-Quran, memakai dalil Al-Hadis? Kenapa? Nggak ada Pak, jenengan cari golongan apapun, cari golongan apapun. Mau golongan yang paling sedikit sekali anggotanya sekalipun, dia akan tetap menjadikan Al-Quran sebagai apa? Pedoman hidupnya. Tapi kenapa bisa sesat? Bagaimana cara memahami Al-Quran itu yang lebih penting. Dia mungkin hafal Al-Quran, yang dipakai, yang ia baca juga Al-Quran, yang ia hafalkan ketika sholat juga sama. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa masih syirik gitu? Kenapa? Karena dia hanya menghafalnya, tidak memahami makna di dalamnya. Itulah mengapa pemahaman itu lebih balighah, lebih dalam daripada hanya sekedar menghafal. Makanya saya tekankan bahwasanya kepada anak-anak saya juga, yang penting tuh paham, gitu. Yang penting sampai untuk paham. Mau konsepnya, mau nanti ngomongnya berbeda atau apapun berbeda, paham itu lebih masuk dalam hati. Mau sampai kapanpun lebih ingat daripada hanya menghafal. Itu. Yang penting paham, gitu. Engkau paham sudah. Paham sesuai, makanya kita al-fahmu ala salafil ummah, pemahaman kita harus ditarik sampai kepada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, karena itu yang menentukan. Al-Qur'annya sama, hadis yang disampaikan sama, tapi kalau pemahamannya kita pakai pemahaman yang bukan dari generasi-generasi orang-orang terdahulu, ya beda jadinya. Beda jadinya. Kita hanya pakai pemahamannya dari orang-orang yang tidak pernah belajar, atau orang-orang yang hari ini yang tidak pernah memakai ucapan para ulama, ya sudah. Itu. Maka bisa jadi, kata Nabi kita yang mulia SAW, orang yang menyampaikan perkara fikih kepada orang yang lebih fakih itu bisa jadi. Wa rubba hamilul fikh laysa bifaqih, wa rubba hamil fikhin laysa bifaqih. Dan bahkan bisa jadi pembawa-pembawa ilmu fikih itu bahkan tidak mengerti sama sekali tentang fikih yang ia bacakan. Hamil itu maksudnya yang menghafal, menghafal. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, dia tidak mengerti maknanya. Berapa banyak orang yang menghafalkan hadis Nabi, dia tidak mengerti konsekuensinya. Berapa banyak orang yang menghafalkan kalam ulama, dia tidak paham apa yang diinginkan dari perkataan tersebut. Banyak, Pak. Banyak. Dan itu paling menentukan itu pemahaman. Karena permasalahannya kadang datang itu tidak seperti contoh, tidak persis seperti dalam Al-Quran contohnya gitu. Hidup yang kita lewati itu kadang-kadang nggak sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kita paham maksudnya Al-Quran, oh ini masuk ke ayat ini, konsepnya sama. Oh ini masuk ke ayat ini, konsepnya sama, karena kita paham. Misalnya jenengan berharap kejadiannya sama seperti kejadiannya Maryam, tiba-tiba hamil nggak punya suami, kan belum tentu Pak ada kejadian seperti itu. Kejadian seperti Maryam tiba-tiba hamil Pak, tiang boten medal, boten gak keluyuran, boten gak ada pacar, ibadah mawon, sholat dikir, sampai punya ruangan khusus di situ, khusus gak pernah keluar. Makanan datang Allah yang nyediakan. Di Zakaria setiap masuk itu ada makanan, masuk ke mihrabnya Maryam. Qala, anna laki hadha, dari mana kamu ini semuanya? Diam ya Pak. Dari Allah.
qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menanggung makannya di situ. Tiba-tiba hamil, Pak. Tiba-tiba hamil. Coba, kalau kita berharap kejadiannya ada sama seperti itu kan belum tentu ada gitu kan. Tapi kalau kita paham maknanya dari situ bahwasanya Allah yaf'alu ma yurid. Allah yaf'alu ma yasha. Allah itu mengerjakan apapun yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan bertanya apa yang akan dikerjakan Allah, kalian yang akan ditanyai. Kita paham konsepnya di situ, maka la muhal fid dunya. Kita paham konsepnya di situ gitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang muhal, tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Bahkan yang menurut kita mustahil, Allah bisa mewujudkannya. Konsepnya di situ. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang menurut kita mustahil, ya kalau Allah menghendaki apa yang tidak gitu kan. Seperti perang Badar, ya cuma 300-an pasukan melawan 1000 dengan pasukan yang sudah siap perang. Kalau kita pikirkan gitu kan, mana mungkin gitu kan bisa menang gitu. Tapi nggak ada yang mustahil, buktinya menang gitu. Dan apapun semuanya itu nggak ada yang mustahil di dunia ini. Sudah cukup percaya pada Allah Azza wa Jalla, ya. Allah itu membuat semua yang kita anggap mustahil itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu kalau kita paham konsepnya. Tapi kalau berharap kejadiannya seperti kejadian Maryam belum tentu ada. Itu cuma contoh. Kita bisa dudukan permasalahan ini pada ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, ya. Jadi kalau kita paham, lebih paham konsepnya, lebih paham tafsirnya, lebih paham apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla, kita akan lebih lebih siap untuk menghadapi kehidupan kita. Karena kita kadang-kadang kejadiannya itu nggak sama dengan yang ada di Al-Quran, ya. Allah itu kadang-kadang hanya memberikan kaidah-kaidahnya. Kejadiannya kadang-kadang nggak sama, ya kadang-kadang sama gitu, kadang-kadang sama, tapi kadang-kadang juga nggak sama. Ya. Seperti Dzulqarnain ketika ada Ya'juj dan Ma'juj yang merusak, ya. Kita berharap kemudian kita kasih tembok dari besi seperti Ya'juj dan Ma'juj dikurung di antara dua lembah, kemudian dikasih lelehan besi sehingga tidak bisa keluar. Itu kan zaman dulu yang Allah mudahkan mereka untuk menghancurkan besi. Di zaman sekarang ibaratnya ada permusuhan, jenengan sampai bentengi besi kan nggak mungkin. Itu kan konsep saja. Ketika ada orang-orang yang merusak itu sebaiknya dihindarkan dari kerumunan gitu lah. Ada kelompok yang merusak. Contoh misalnya wonten kelompok yang merusak, mau gangster, mau preman atau apa. Sebagai warga yang baik, kita harus bersepakat bahwasanya orang-orang seperti itu yang merusak banyak hal. Mungkin kalau kita alhamdulillah nggak ada di daerah Jawa Barat, daerah itu orang-orang seperti itu, geng motor dan yang lainnya itu banyak sekali kan. Maka seluruh warga harus muafakat, harus sepakat. Sebagaimana dilakukan oleh Dzulqarnain. Ini merusak, ini harus dihilangkan, harus dihindarkan. Karena kita nggak mungkin melenyapkan Ya'juj dan Ma'juj, kata Dzulqarnain. Nggak mungkin, Pak. Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya sangat banyak. Salah satu cara hanya membentengi diri dari mereka, menghindarkan mereka supaya mereka tidak masuk ke kawasan manusia normal. Itu yang dilakukan. Itu konsep namanya. Itu pemahaman. Tapi kalau jenengan berharap ada seperti Ya'juj dan Ma'juj di sini, ya belum waktunya keluar, Pak, gitu. Itu namanya pemahaman, paham, Pak? Ya, karena kejadian kadang-kadang nggak sama dengan apa yang di Al-Quran, tapi Allah itu kasih tulang-tulangnya, Allah kasih kaidah-kaidahnya, Allah kasih pilar-pilarnya yang kita bisa pakai. Oh, ini maksudnya di sini. Oh, kalau ada kejadian begini, masuknya di ayat ini. Kalau kejadian begini, oh masuknya di surat ini. Kita tahu. Salatun la yaghil
alaihinna qalbun muslim. Ada 3 keadaan yang tidak akan membuat hati seorang mukmin muslim itu berkhianat, hakat, ada kebencian atau ada berburuk sangka kepada orang lain gitu. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Orang yang senantiasa beramal ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, la yaghil qalbuhu. Hatinya nggak akan mungkin punya rasa apa? Hakat. Kalau kita masih sering sering iri, sering dengki, sering gak suka sama orang lain, perhatikan engkau beramal untuk siapa. Kalau kita beramal untuk Allah, kita gak akan sakit hati kepada orang yang tidak beramal. Gimana? Kecuali jenengan sedang apa? Sedang kerja gitu. Jenengan kerja di perusahaan, kerja di perusahaan. Katakanlah perusahaan semen gitu kan, perusahaan semen. Dalam satu kru di situ misalnya ada berapa orang, 5 atau berapa gitu kan. Dibagi satu bagian ada mungkin ada 5. Yang kerja cuma 2 orang, yang 3 itu asik-asikan itu. Nah itu baru boleh jenengan apa? Merasa iri, dengki gitu kan. Soalnya nanti gajinya sama, bahkan mungkin lebih besar gitu kan. Nah Allah nggak seperti itu. Yang mau beramal yang Allah kasih, yang nggak beramal yang nggak gitu Pak. Jadi jenengan nggak perlu marah, nggak perlu sakit hati ketika jenengan sholat ada orang yang nggak sholat. Jenengan zakat ada orang yang nggak zakat. Jenengan puasa ada orang yang nggak puasa. Itu nggak masalah. Allah tahu mana yang harus digaji. Berbeda dengan jenengan ketika di perusahaan mungkin itu kok koyok mangan dagingnya koncone ya. Nek jare wong kan mangan dagingnya koncone. Soalnya koncone sing melupuh mergawe dia enak-enakan. Ya itu kan namanya makan daging temennya gitu. Maka itu jenengan berhak iri karena perusahaan mungkin tetap dia akan dapat gaji yang sama. Nah kalau Allah tahu Pak, sekecil apapun kebaikan Allah catat, sekecil apapun keburukan Allah akan balas. Jenengan nggak perlu iri sama orang yang tidak mau taat. Aku kok kudu poso, wong aku kok penak gak poso. Wah aku kok kudu bengi tuku tangis sholat malam, iku enak iso turu. Jenengan nggak usah iri kepada yang seperti itu. Orang yang amalnya ikhlas kepada Allah, dia nggak akan iri kepada itu semuanya, Pak. Karena nafsi, mahyakum wa mamatukum. Hidup-hidup kalian, wafat-wafatnya kalian. Ada orang yang sholat malam terus nggak perlu iri sama orang yang tidur terus. Ada orang yang setiap adzan ke masjid gak perlu iri sama orang yang kalau adzan malah ngopi. Gak perlu Pak. Karena jenengan gak lagi kerja satu perusahaan, tapi jenengan makhluk Allah dan Allah itu lebih teliti daripada kita. Allah lebih teliti daripada kita. Jangankan yang nampak, yang tidak nampak pun Allah ketahui. Jangankan yang terlihat, yang tidak terlihat pun Allah tahu. Jenengan kan ngertine panok jobotok nggih napa? Apa jenengan sampai mlebu omahe ngawasi kan enggak mungkin. Jenengan gak perlu iri nek jenengan kudu ngaji ana gak ngaji, gak perlu iri. Nek gelem diajak nek mboten purun nggih mboten napa-napa ngono, Pak. Nggih, ngoten. Jadi ada 3 hati yang tidak mungkin ada kedengkian, ada hasad, ada iri, ada apa dalam hati itu 3 Pak. Yang pertama adalah al-ikhlas atau ikhlasul amal lillah. Orang yang senantiasa amalnya itu ikhlas untuk Allah, dia nggak mungkin mikirin orang lain. Wah aku wis digaji Allah kok, percaya dia.
Apapun yang ia keluarkan, Allah sudah catat. Apapun yang ia kerjakan, Allah sudah catat. Baik buruknya, pahala dosanya, balasan baik atau balasan buruk nanti Allah sudah sediakan. Jenengan gak perlu iri. Paham, Mbak? Nah itu. Jadi ketika kita ikhlas kepada Allah, gak perlu jenengan, woi, kok enak-enakan wae ngene sembayang kok ngene. Nek Aisyah diajak, ayo sholat. Nek mboten purun nggih mboten napa-napa. Jenengan gak usah iri karena kita akan ditanya masing-masing. Nih, karena kita beramal untuk Allah, maka nggak mungkin ada perasaan ingin bahkan kok jomene iri terhadap orang lain. Orang yang ikhlas kepada Allah itu dilihat buruk oleh orang lain pun dia terima. Dia terima, Pak. Coba bayangkan jenengan di posisi kayak Maryam tadi. Ibadah terus malah difitnah, Pak. Kok jomene kok ngomong karo tonggo, Pak. Mana bagi? Metu omah wae gak tahu Maryam Bu. Gak tahu, Pak. Roh-roh difitnah. Loh, kapan aku ngomong mbek tonggo, kapan ngene. Saking beratnya cobaan yang Allah berikan kepada Maryam. Laula mittu qabla hadha. Seandainya aku mati saja sebelum kejadian seperti ini. Saking beratnya, Pak. Bayangkan. Wong sing isine ku wis ibadah terus, tapi itu cara main Allah seperti itu. Cara main Allah seperti itu. Ya. Ini nggak pernah sekalipun melakukan dosa itu nggak pernah, Pak Maryam itu. Karena sudah dinadarkan kepada qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Rabb, aku sudah nadarkan apa yang ada di perutku, maka terimalah apa yang aku persembahkan kepada engkau. Ya. Kemudian apa? Ternyata apa? Dia melahirkan apa? Perempuan. Falamma wada'atha qalat inni rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ketika aku melahirkan ternyata perempuan. Terus piye wis dinadar, no kok perempuan gitu kan. Ya itulah jalannya Allah. Kan ibunya Maryam itu belum selesai ya, sudah itu. Nanti kita lanjutkan itu. Tapi kita lanjutkan ini sebentar. Ibunya Maryam dan Imran itu kan tinggal di sekitar Baitul Maqdis, Pak. Ya, Baitul Maqdis. Maka kedua orang tua tersebut, apapun jabang bayi yang ada di perutku ini, aku pokoknya akan pasrahkan dia untuk jadi mau jadi nanti tentaranya Baitul Maqdis, mau apapun di situ, pokoknya di situ. Akan tapi ternyata perempuan gitu kan, nggak sesuai ekspektasinya. Wa inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at. Dan Allah beritahu bahwasanya yang mengatur itu Allah. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan fa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Tiba-tiba perempuan, Pak. Maka dinamai Maryam dan sesuai dengan nadarnya, Maryam tetap diserahkan kepada Baitul Maqdis. Seluruh orang-orang soleh dulu itu diundi. Siapa yang harus mengasuh Maryam ini. Kemudian keluarlah nama Zakaria. Nama Zakaria yang nanti mengasuh Maryam. Ini nggak keluar, dibikinkan mihrab sendiri karena sudah sesuai dengan nadar ibunya.
nggak pernah kemana-mana, Pak. Hidupnya di mihrab, ibadah di situ terus. Tiba-tiba diuji oleh Allah Azza wa Jalla hamil besar, Pak. Coba, cara Allah itu seperti itu, Pak. Kan harusnya orang rajin ibadah kan malah dikasih banyak kan. Ini malah disengaja oleh Allah Azza wa Jalla dibuat apa? Dibuat dia merasakan gejolak kehidupan yang belum pernah ia bisa bayangkan sebelumnya. Coba bayangkan, gak kenal sopo-sopo, walam yamsasni bashar. Aku tuh gak pernah disentuh siapapun, gak pernah. Tiba-tiba hamil gitu. Jenengan baca surat Maryam, pahami benar-benar di situ, jenengan bisa nangis, Pak. Jenengan akan tahu bagaimana cara Allah terhadap kita. Ya. Itu yang dilakukan apa? Raja Habasyah di Ethiopia. Ketika para sahabat diperintahkan Nabi kita yang mulia SAW hijrah ke Habasyah. Ya, di sana ada Abu Hudzaifah, ada Ja'far bin Abi Thalib dengan istrinya, ada Abbas ikut hijrah di sana. Datanglah Amr bin As, diutus oleh tetua kafir Quraisy, Abul Hakam atau Abu Jahal namanya. Kalau dipanggil Abul Hakam itu kebaikan, Abu Jahal. Namanya julukannya sebenarnya Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan, tapi karena bodohnya itu disebut Abu Jahal. Abu Jahal, kemudian Umayyah, kemudian Walid bin Mughirah, kemudian Walid bin Abdul Syams itu mengutus Amr bin As untuk nego kepada Raja Habasyah. Di situ Amr bin As masih kafir, Pak. Ya, masih kafir. Amr bin As itu masih kafir. Dan dia mempunyai hubungan erat dengan Raja Habasyah, sahabatan erat. Amr bin As itu punya taktik luar biasa. Nabi kita yang mulia SAW dan para sahabatnya kan, dan kita semua tentunya kan tidak mengakui ketuhanan Nabi Isa kan. Nah, Raja Habasyah ketika itu Kristen, Pak, Nasrani. Maka beliau punya taktik, tanyakan perihal Isa kepada orang-orang itu. Kan pengennya Amr bin As itu nego kepada Raja Habasyah supaya orang-orang itu dipulangkan supaya bisa kembali ke Mekah, yang nanti yang dhaif dari mereka bisa disiksa, nanti yang punya yang punya nama akan dikerongkeng sama ayahnya gitu. Karena kebanyakan mereka itu berbeda dengan anak dan ayah beda. Seperti Abu Hudzaifah itu kan kakaknya Hindun atau adiknya. Kakaknya Hindun. Hindun ketika itu masih kafir, Abu Sufyan masih kafir, ayahnya kafir. Abu Hudzaifah Muslim, ikut hijrah ke Habasyah. Supaya mereka dipulangkan, Amr bin As itu ngomong, coba tanyakan kepada orang-orang Muslim atau sahabat Nabi Muhammad itu tentang Isa. Maka Ja'far membacakan surat Maryam, Pak. Surat Maryam dibacakan, ya Allah, gemetar Pak Raja Habasyah, nangis sampai itu sampai jenggotnya itu basah, nangis. Orang Nasrani mendengar surat Maryam dibacakan nangis sejadi-jadinya. Kita orang Muslim
baca surat Maryam gak ada asar, gak ada bekas, itu kebangetan, Pak. Kebangetan. Jenengan coba kalau belum bisa pahami benar-benar apa sih yang diinginkan Allah menceritakan ini kepada kita, apa sih maknanya yang di dalam itu, apa gitu. Raja Habasyah nangis, Pak, bener nangis. Nangis ketika itu. Sehingga dia bersumpah, saya tidak akan pernah menyerahkan kalian semua kepada siapapun. Kalian aman di sini, nggak akan aku serahkan. Dia mengatakan, la innaha ya li Musa min miskatin wahid. Bahwasanya apa yang engkau ucapkan itu dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa itu dari jalur yang sama, dari bejana yang sama. Sama. Itu orang Nasrani, Pak. Ya, itu. Orang Nasrani. Ya. Karena dia itu apa? Dia paham bagaimana penderitaan Maryam di kala itu. Jenengan bayangkan, Pak. Bayangkan ketika jenengan sudah taat seperti Maryam itu, jenengan malah diuji dengan sesuatu yang luar biasa, enggak terfikirkan kita sampai seperti itu. Bagaimana kita menghadapinya? Maryam pun sampai enggak mau pikiran, Pak. Sampai pengen mati di situ itu. Jenengan bayangkan betapa menderitanya seorang wanita yang tidak pernah berbuat dosa, terusir dari kampung halamannya di tanah yang antah berantah, Pak. Sehingga Allah mewahyukan kepada Maryam, goyangkan itu. Goyangkan apa? Pohon kurma jid'in. Ya pohon kurmanya yang nggak begitu besar. Kalau pohon besar nggak bisa digoyangkan sampai yang kuat. Sehingga hanya cukup digoyangkan, Allah jatuhkan itu. Lihat, Pak, lihat. Allah kan mampu sebagaimana sebelum-sebelumnya Maryam diberikan makanan langsung di atas mejanya. Gini, Bapak. Tapi Allah kasih pelajaran berharga buat Maryam. Bahkan untuk engkau supaya dapat buahnya itu usaha dulu di situ. Nggak seperti sebelumnya. Di sebelumnya ketika dia belum diuji, Allah berikan makanan. Bahkan uniknya, Pak, di musim panas buah-buahan musim dingin yang di situ. Di musim dingin buah-buahan musim panas yang sekitarnya nggak ada yang tumbuh. Untuk menunjukkan bahwasanya itu hal yang hal yang mustahil didapatkan seorang manusia. Di sekitarnya tuh nggak ada buah-buahan seperti itu musim panas. Tiba-tiba Maryam punya. Di musim dingin nggak ada buah-buahan seperti itu, tapi Maryam ada. Tapi ketika Allah sudah uji, hamil besar, bahkan sudah pengen meninggal, pengen mati pokoknya gitu. Untuk menjatuhkan kurma saja, Allah perintahkan goyangkan kurma itu. Usaha supaya itu jatuh. Padahal Allah mampu, sangat mampu bahwasanya menurunkan kurma itu bahkan dalam keadaan sudah siap santap pun Allah mampu. Tapi kita punya pelajaran banyak di situ. Baca surat Maryam, kita ambil faedahnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.